Hope membuka sebuah wadah baru bagi saudara, Bapak, Ibu semua yang membutuhkan dukungan doa. Bisa mengirimkan poin-poin doa Anda ke WhatsApp hotline gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang dapat membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus serta menginspirasi kehidupan Anda. Dari House of Prayer Church, selamat mendengarkan. Mari kita sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom GB House of Prayer. Haleluya. Berapa banyak saudara yang siap memuji dan menyembah nama Tuhan? Kita mau sama-sama sorakan. Haleluya. Semuanya di rumah boleh tepuk tangan juga ya. Kami mau pujian dan penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ini di bumi. Hanya Kau. Kami andalkan Tuhan. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Say, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Sama-sama katakan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Dia. Hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku,
Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Say, Allah sumber, yeah, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sebab hanya Engkau Tuhan, Allah yang menjadi sumber kuat kami. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber, yes, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Dia, Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau siapin hati kami Tuhan. Kami mau datang di altar-Mu Tuhan. Kami mau berikan penyembahan kami Tuhan. Biar Kau yang lihat hati setiap kami Tuhan. Oh. Biar kami hanya sujud di altar-Mu Tuhan. Biar hanya di altar-Mu kami datang Tuhan. Bukan altar yang lain Tuhan. Oh. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, oh, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Hanya Dia yang sanggup ubah hati. Dia ubah hidupku. Baharui Tuhan, barui hatiku. Sesuatu kan terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, sama-sama kita ulangin lagu ini sekali lagi.
Kita datang ke altarnya Tuhan, bawa hidup kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Ku tanya Yesus, Dia berfirman, Dia berfirman, mari kami akan datang Tuhan, kami datang Bapa. Dia selalu pedulikan, kami datang Tuhan. Dia pikul segala bebanku. Sujud, kami mau sujud Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Diampuniku dan bebas, Dia ubah hidup. Kau yang baharui Tuhan, baharui hatiku. Kami percaya sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sama-sama saya mau ajak saudara sembah Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Bapa. Satu altar kami tuju ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di altar-Mu Tuhan kami akan sujud Tuhan. Hanya pada-Mu kami akan sujud Tuhan. Terima kasih. Sama-sama dengan lembut katakan sujud, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Diampuniku dan bebaskanku. Semua yang percaya Dia ubah hidupku. Amin. Baharui Tuhan, baharui hati. Dengan iman katakan sesuatu terjadi saat datang di altar. Sujud, 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 sujud di altarnya. Kami bawa, ku bawa hidup, ku terima anugerahnya. Diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hati, Dia ubah hidup. Baharui Tuhan, baharui hati. Amin. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di. Dengan iman katakan sesuatu terjadi.
hidup-Mu di hadapan Tuhan. Pagi siang hari ini kita bawa setiap suara kita. Kita bawa setiap pemikiran kita. Kita bawa setiap hidup kita di hadapan Tuhan. Kita bawa hati kita yang terbaik. Kami datang sebab kami tahu Engkau Allah yang layak. Amin Tuhan. Sebab Engkau Allah yang mulia. Biar nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, katakan sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari saudara, saya ajak bersama-sama. Kita katakan Dia mulia. Mulia. Mulia bagi anak domba. Mulia. Mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari sama-sama katakan lagu ini dari awal. Katakan Dia mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang selamanya atas semua yang. Mari saudara sama-sama katakan sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. One more time, say, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk. Kami mau sama-sama angkat suara kami di hadapan-Mu ya Allah. Memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua, atas semua yang di bumi. Berikan kemuliaan sorak-sorak
sebab Dialah yang layak. Haleluya. Jesus, give you all the glory, Lord. Haleluya. Kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau siapin hati kami Tuhan. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu Tuhan. Kami mau siapin hati buat benar-benar terima urapan-Mu Tuhan. Bapa, biar Kau yang berfirman Tuhan. Kau sendiri yang mengurapi kami Tuhan. Biar Kau juga yang ubah hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau duduk diam, kami siap untuk terima firman-Mu Tuhan. Kau yang lawat Tuhan, Kau yang jamah Tuhan. Kau berkati bibir hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami siap Tuhan. Kami selesai berdoa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kembali kita bisa bersama-sama beribadah online. Yuk kita berdoa sebelum kita lanjutkan dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Kami boleh bersama-sama masih beribadah. Tuhan, boleh beribadah secara online Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan tetap sama. Baik kami beribadah online maupun beribadah secara offline di gedung gereja. Kami tahu hadirat Tuhan tetap sama. Karena Allah tidak pernah bisa dibatasi. Tuhan melihat setiap hati-hati yang rindu. Dan hari ini, ibadah online hari ini, Kau lihat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang rindu akan Tuhan. Dan kami percaya hari ini Engkau melawat setiap kami. Engkau memulihkan kami, Engkau menguatkan kami, dan Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan menerima firman-Mu. Kami buka hati kami selebar-lebarnya, siap untuk benih firman Tuhan ditaburkan di hati kami. Dan biar hati kami jadi hati yang subur, yang siap benih firman, berakar, bertumbuh dan boleh berbuah. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kuduskan apa yang hamba sampaikan, semuanya besar daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, shalom semuanya. Saya percaya kalau kita boleh ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, ada satu cerita Bapak Ibu yang mengingatkan saya, warning untuk saya Bapak Ibu, juga mungkin untuk Bapak Saudara semua. Suatu ketika Bapak Ibu di pintu sorga, ada seorang malaikat yang sedang berdebat dengan beberapa pendeta, di mana pendeta ini ia bertanya, dia dilarang masuk ya ke dalam sorga, sedangkan dia lihat ya supir angkot, supir metro mini, semua pada masuk ke pintu ke dalam sorga, sedangkan
mereka, ya hamba Tuhan, pendeta, ya gak boleh masuk. Lalu malaikat ini berkata, dibuka catatannya, dan dikatakan, ya Bapak para pendeta semua memang melaksanakan apa yang menjadi tugas, ya menyampaikan firman Tuhan. Tetapi katakan pada saat Bapak semuanya menyampaikan firman Tuhan, banyak umat jemaat yang tertidur. Berbeda dengan para supir angkot, supir Metro Mini, ketika mereka menjalankan tugas mereka sebagai supir, semua penumpang mereka berdoa. Itulah kenapa mereka masuk dalam sorga. Isjok Bapak Ibu, iya. Isjok, ini hanya lelucon Bapak Ibu. Saya percaya kita semua ke sorga bukan karena hal itu sebuah ya, karena kita ke sorga karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, ya jangan tertidur ya. Kita dengar firman Tuhan baik-baik, tangkap pesan Tuhan hari ini. Ya, tema yang saya sampaikan dalam khotbah ini tentang Allah Immanuel. Allah tahu kondisi setiap kita, Allah tahu kondisi jemaatnya, bahkan umat-umat Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan. Akibat pandemi COVID-19, pasti semua akan merasakan dampaknya. Terjadi perubahan dalam kehidupan kita semua Bapak Ibu. Ya, perubahan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Ini dikatakan musim yang baru. Contohnya saat ini kita beribadah secara online. Yang dulu pada saat COVID-19 belum terjadi, kita masih boleh bersama-sama beribadah dalam gedung gereja. Tapi saat ini ya kondisi tidak memungkinkan untuk saat ini kita beribadah dalam gedung gereja. Ya kita melakukan ibadah secara online. Beribadah secara online. Gak hanya itu juga, yang anak-anak sekolah pun juga, sekarang pun juga, ya masih mereka sekolah ya di rumah, ya belajar di rumah. Ya, dan juga mungkin kita pun juga dilarang untuk kita beraktivitas. Nggak penting, jangan keluar rumah. Ini himbauan pemerintah. Supaya apa? Supaya bisa mencegah ya pandemi COVID-19 Bapak Ibu. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu. Saya percaya semua mengalami dampaknya. Dan banyak dari setiap kita yang mungkin khawatir, mungkin cemas. Karena itulah Tuhan berikan tema untuk setiap kita hari ini. Bahkan selama bulan Oktober ini temanya Allah Immanuel. Allah yang berserta kita. Karena Tuhan tahu banyak anak-anak Tuhan akibat ya pandemi COVID-19 perhatiannya kepada ya sesuatu yang menakutkan. Takut sakit, takut bagaimana ke depannya, takut apa yang harus dilakukan. Ya sehingga mereka lupa bahwa ada Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap kita semua. Mereka terdistract dengan si corona. Karena itulah hari ini firman Tuhan saya sampaikan judulnya Immanuel, Allah bersama dengan setiap kita. Kalau Allah bersama dengan kita Bapak Ibu artinya apa? Allah enggak jauh, Allah enggak di sorga, tapi Allah bersama-sama dengan kita. Dia menyertai kita artinya Allah bersama dengan kita. Waktu yang lalu Bapak Ibu, ya istri saya mengajak saya untuk ke supermarket. Ya, dia ajak saya, kenapa? Sebab barang yang dia beli itu cukup banyak dan dia perlu bantuan saya. Iya, lalu saya pergi bersama dengan dia, menyertai dia Bapak Ibu. Saya sertai dia Bapak Ibu. Artinya apa? Saya bersama dengan dia berangkat ke supermarket. Lalu saya bantukan dia. Kalau saya di rumah berarti saya nggak menyertai dia. Demikian juga Bapak Ibu. Kalau Allah Immanuel berarti Allah menyertai setiap kita. Allah nggak lagi di sorga. Allah bersama dengan setiap kita. Amin. Dan bisa mengatakan kalau Allah bersama dengan kita, siapa yang bisa menjadi lawan kita? Siapa yang bisa melawan Allah? Allah bersama dengan kita berarti Allah yang memelihara kita, menjaga kita, bahkan Allah yang berperan untuk setiap kita. Amin. Ya Bapak Ibu, Allah berjanji menyertai setiap kita. Tapi Allah enggak berjanji bahwa tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan. Allah berjanji menyertai, tapi Allah tidak berjanji bahwa itu semua membuat kita aman, membuat kita tenang, membuat kita adem-adem saja. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Allah berjanji dia menyertai setiap kita. Justru Bapak Ibu saya mengatakan, lewat masalah inilah kita akan melihat bahwa Allah Immanuel menyertai setiap kita. Justru melalui masalah lah Bapak Ibu, ya kita bisa lihat bahwa Allah itu menyertai setiap kita. Kalau nggak ada masalah, kita nggak melihat bagaimana Allah menyertai setiap kita. Karena itulah Bapak Ibu, ya hari ini tangkap Bapak Ibu, ya walaupun Allah menyertai setiap kita, ya tapi pergumulan, masalah
itu pasti tetap ada setiap kita. Amin. Jadi bersama dengan Tuhan saya katakan bahwa Allah menyertai setiap kita. Amin. Bapak Ibu, kita lihat Bapak Ibu, Maria mendapat pernyataan didatangi oleh malaikat yang berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan bayi dan beri nama dia Allah Immanuel, Allah menyertainya. Kita lihat Bapak Ibu, Maria mendapatkan pernyataan, mendapatkan sesuatu pesan daripada Tuhan bahwa dia akan mengandung bayi. Dan bayi ini lahir dan nanti Allah yang menyertainya. Tapi kita lihat Bapak Ibu, apa yang terjadi kemudian? Ya, ketika sedang mengandung, perjalanan Maria itu enggak mudah. Bagaimana dia sedang hamil, mungkin sedang hamil tuanya, mau melahirkan, dia harus berjalan Bapak Ibu ke Bethlehem. Ya, karena di sana ada pendataan. Bisa bayangkan Bapak Ibu, dia naik keledai dalam kondisi yang hamil. Itu terjadi Bapak Ibu. Masalah tetap ada pada Maria. Di sana pun juga, Bethlehem pun juga Bapak Ibu kita lihat, ya nggak ada penginapan untuk mereka. Lalu bagaimana Allah Immanuel, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, kok nggak bisa bertindak berbuat apa-apa? Kita lihat Bapak Ibu, tapi kita lihat penyertaan Allah menyertai mereka. Sampai akhirnya bayi Yesus dilahirkan. Amin. Demikian juga Bapak Ibu, kita lihat juga Yusuf juga. Yusuf begitu dapat pernyataan Tuhan bahwa dia akan dimuliakan Bapak Ibu. Tapi kita lihat perjalanan Yusuf kemudian itu nggak mudah. Dia dibuang ke sumur, dia dijual, dia difitnah. Kemudian dia dipenjarakan Bapak Ibu. Itu semua nggak mudah. Tapi Allah menyertai Yusuf. Dan kita lihat Bapak Ibu, Yusuf menerima semua janji Tuhan. Jadi Bapak Ibu tangkap hari ini. Pergumulan, masalah kalau bersama dengan Tuhan kita akan bisa lalui Bapak Ibu. Dan ujung daripada itu semua kita akan menerima semua janji-janji daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, justru melalui masalah kita akan melihat pernyataan Tuhan. Masalah membuat kita sadar bahwa kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Ya, itu kita bisa melewati masalah yang saat kita sedang hadapi Bapak Ibu. Ya, bagaimana Allah Immanuel tuh bekerja dalam hidup setiap kita. Ada 2 hari ini poin yang saya sampaikan, bagaimana Allah menyertai setiap kita dalam melalui badai Bapak Ibu saat ini. Yang pertama Bapak Ibu, dikatakan di Yosua 1 ayat ke-5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, kata Tuhan. Seperti aku, kata Tuhan, menyertai Musa, demikian aku, kata Tuhan, akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Suatu pernyataan janji Tuhan kepada Yosua, bahwa Tuhan menyertai Yosua, tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan Yosua. Seperti Allah menyertai Musa, demikian juga Allah akan menyertai kepada Yosua. Tapi Bapak Ibu dikatakan di ayat berikutnya, ayat ke-7 dari Yosua 1, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu mau kita beruntung kemana kita pergi? Ya, keberuntungan, keberhasilan setiap kita. Amin. Ini yang Tuhan katakan kepada Yosua, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Yosua, tidak pernah membiarkan Yosua. Artinya apa? Sekali-kali, dalam sekejap pun Allah meninggalkan Yosua. Allah menyertai Yosua seperti Allah menyertai Musa. Tapi dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya apa Bapak Ibu? Ya, akan ada masalah, ada peperangan, ada pergumulan yang akan dihadapi oleh Yosua. Tapi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku menyertai engkau. Kalau engkau tidak menyimpang ke kiri, engkau tetap dalam kebenaran firman-Ku, bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa hambaku, maka kau akan berhasil dan beruntung. Bapak Ibu, ini yang pertama, penyertaan Tuhan atas Yosua, juga kita semua. Kalau kita bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau hukumnya Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan itu Tuhan sampaikan melalui firman-Nya,
hukumnya Tuhan. Kalau kita bertindak sesuai dengan hukumnya Tuhan, kita tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, maka apa yang kita buat, kita berhasil dan beruntung. Setiap masalah yang kita hadapi, saya percaya, Tuhan akan menyertai setiap kita. Dan Tuhan akan bersama dengan kita, dan kita akan sanggup melewati semua. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, percayalah Bapak Ibu, kalau kita di dalam kebenaran firman Tuhan, bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka saya percaya apa yang kita lakukan, kita akan berhasil dan beruntung. Kalau saat ini mungkin belum terjadi, percayalah, Tuhan berkata, pencobaan, masalah tidak pernah melebihi kekuatan setiap kita. Amin. Jadi kekuatan kita masih sanggup melawan masalah pencobaan yang saat ini kita sedang hadapi. Dan pada waktunya Tuhan akan menolong setiap kita. Amin. Tuhan tidak pernah ingkarkan janjinya. Tuhan tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu cepat. Tapi masalahnya Bapak Ibu, kita tetap nggak berada di dalam hukumnya Tuhan, di dalam jalannya Tuhan. Seperti Yosua, dikatakan bertindaklah hati-hati, berbuatlah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Jadi Bapak Ibu, penyertaan Tuhan nyatakan melalui hukumnya. Hukumnya apa? Yaitu firman-Nya Bapak Ibu. Firman Tuhan inilah Bapak Ibu yang menyatakan bahwa Allah menyertai setiap kita. Firman Tuhan inilah yang membuat kita Bapak Ibu akan mampu melakukan segala pun juga, persoalan pun juga kita akan sanggup mengatasinya Bapak Ibu. Amin. Jangan ke kiri atau karena menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kita harus berada dalam tracknya Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan Yesus, kita adalah makhluk. Makhluk tubuh dan juga makhluk roh. Kita manusia, tubuh juga manusia roh. Firman Tuhan berkata, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita manusia nggak hidup hanya dari roti. Kita perlu roti, kita perlu makan jasmani. Betul ya? Kita makan setiap hari. Untuk apa? Supaya jasmani kita sehat, kita bertumbuh Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan berkata di Matius 4 ayat keempat dikatakan, manusia nggak hidup hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Jadi apa Bapak Ibu? Bahwa kita perlu firman Tuhan. Kita perlu makanan untuk roh kita. Kalau roh kita nggak dikasih makan, maka roh kita akan menjadi lemah Bapak Ibu. Jadi jasmani kita yang kuat, dan akhirnya apa? Kedaging kita yang berkuasa Bapak Ibu. Tapi kalau roh kita dikasih makan, maka iman kita akan menjadi bangkit Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran kebenaran firman Tuhan. Di saat kita mendengar firman Tuhan, maka iman kita bangkit, roh kita bangkit Bapak Ibu. Maka kita akan dikuatkan. Amin Bapak Ibu. Dikatakan Bapak Ibu, oleh dikatakan di Yosua juga, di ayat ke-8-nya Yosua 1, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dahsyat Bapak Ibu. Ini yang Tuhan sampaikan kepada Yosua, juga untuk setiap kita hari ini. Kalau kita ingin disertai Tuhan, dikatakan sini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, perkatakan firman Tuhan. Dikatakan juga, renungkanlah itu siang dan malam, dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis dalamnya Bapak Ibu. Akhir-akhir ini kita sering dengar kata 3M yang pemerintah gongkan, pemerintah gaungkan. Ayo lakukan 3M. 3M apa itu? Untuk kesehatan setiap kita, protokol kesehatan. M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan. M yang ketiga, menjaga jarak. Itu M ketiga. Bapak Ibu, 3M inilah yang pemerintah sarankan protokol kesehatan untuk kita lakukan. Supaya apa? Kita sehat, kita nggak terpapar COVID. Dan ini pun juga yang Allah mau juga Bapak Ibu. Firman Tuhan juga menjadi rema setiap kita kalau kita lakukan 3M ini Bapak Ibu. M yang pertama dikatakan memperkatakan kitab Taurat. Artinya apa? Membaca firman Tuhan dan diperkatakan Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan kita baca, diperkatakan, diucapkan Bapak Ibu. Sehingga didengar oleh telinga dan iman kita bangkit. Jadi Bapak Ibu kalau baca firman Tuhan, baca setiap hari. Bacalah dengan keras supaya didengar oleh telinga. Telinga kita mendengar, roh kita bangkit, iman kita bangkit Bapak Ibu. Jadi yang pertama, memperkatakan atau membaca firman Tuhan. Ini protokol yang Tuhan berikan untuk setiap kita, untuk kita bisa melalui badai bersama dengan Tuhan.
Jadi M yang pertama Bapak Ibu, memperkatakan atau membaca firman Tuhan. Kemudian M yang kedua, merenungkan itu siang dan malam. Jadi firman Tuhan sudah kita baca, kita perkatakan, itu perlu direnungkan. Kalau kita nggak renungkan Bapak Ibu, itu firman Tuhan akan lewat. Seperti kita hanya membaca mungkin koran atau majalah atau mungkin buku-buku yang lain, itu akan lewat. Tapi kalau kita renungkan itu siang dan malam, maka firman Tuhan akan menjadi kekuatan, menjadi rema setiap kita. Firman Tuhan itu perlu direnungkan. Kalau nggak direnungkan, firman Tuhan hanya logos. 2 Timotius 3 ayat ke-16, firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan apa? Tulisan yang diilhamkan Allah, itu firman Tuhan. Jadi buat manusia, ditulis manusia, tapi berdasarkan ilham, pewahyuan daripada Tuhan. Tujuannya ya untuk mengajar setiap kita. Kita perlu diajar Bapak Ibu. Kita orang yang berdosa. Kita terima Tuhan Yesus, kita dipindahkan dari kegelapan, pindah dalam kerajaannya terang. Untuk kita perlu diajarkan bagaimana kita hidup dalam kerajaan sorga Bapak Ibu. Ya sebab kalau nggak diajar kita nggak tahu. Ya kita orang yang berdosa sebelumnya. Dosa membuat semua tindakan kita, semua perbuatan kita itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itulah ya dikatakan semua tulisan Allah itu firman Tuhan untuk mengajarkan setiap kita. Seperti seorang bayi Bapak Ibu ya yang punya bayi ya. Dari lahir mungkin dia bertumbuh dan semakin bertumbuh akan diajarkan. Diajarkan mungkin cara ya berkata-kata, mama, papa. Ya, diajarkan mungkin setelah itu memegang. Iya, diajarkan mungkin setelah itu ya berjalan. Ya, itu semua diajarkan Bapak Ibu supaya apa? Supaya anak kita nanti atau anak ini bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sebab kalau nggak diajarkan, anak ini akan menjadi anak yang pasti bayangkan. Anak kecil, baik, dia bertumbuh, nggak pernah diajarkan cara bicara, cara megang mungkin, cara berkata-kata, cara melangkah. Mungkin dia akan ya semau-maunya Bapak Ibu. Demikian setiap kita. Firman Tuhan itu akan mengajarkan kita untuk kita bagaimana menjadi anak kerajaan terang. Amin. Kemudian dikatakan juga untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan menyatakan kesalahan kita. Dosa membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan dosa itu menjadi satu hal yang sangat udah nggak lagi aneh. Jadi manusia sering berbuat dosa. Nah itu perlu dinyatakan. Nah firman Tuhan inilah menyatakan kesalahan setiap kita. Jadi firman Tuhan menyatakan ada namanya kesalahan dan namanya dosa. Manusia perlu. Ya kemudian dikatakan mengajar, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan karakter kita itu perlu diperbaiki. Karakter kita, kelakuan kita itu adalah orang-orang yang berdosa. Semua tindakan kita, perbuatan kita, ucapan kita selalu perkataan yang ujung-ujungnya pasti semuanya untuk menyenangkan kita, pasti menyakiti. Amin. Karena itulah dikatakan perlu untuk dia diperbaiki kelakuannya. Nah inilah firman Tuhan. Kemudian untuk mendidik orang kebenaran, dididik Bapak Ibu. Ya seperti kita belajar, dididik untuk semakin pandai. Demikianlah itulah firman Tuhan Bapak Ibu. Nah inilah yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Penyertaan Tuhan nyatakan melalui firman-Nya. Dan firman itu harus diperkatakan, harus direnungkan, dan harus dilakukan Bapak Ibu. Kita akan melihat penyertaan Allah menyertai setiap kita. Allah Immanuel bersama dengan kita. Dikatakan di Mazmur 1 Bapak Ibu 1-3, berbahagialah orang kesukaannya hukum Taurat. Dia akan seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Dia akan berbuah pada musimnya, tidak pernah layu, dan apa yang perbuatnya selalu berhasil Bapak Ibu. Jadi orang kesukaannya firman Tuhan, dia akan bertumbuh Bapak Ibu, akan menghasilkan buah pada waktunya, dan apa yang diperbuatnya berhasil dan beruntung. Bapak Ibu mau berhasil dan beruntung, mau melewati badai saat ini? Yuk cintailah firman Tuhan. Sebab melalui firman Tuhanlah kita akan melihat bahwa Allah bersama dengan kita. Allah Immanuel menyertai setiap kita. Amin. Jadi yang pertama, penyertaan Allah Tuhan nyatakan melalui firman-Nya. Untuk itulah kita harus lakukan firman Tuhan. Bertindak hati-hati. Yang kedua Bapak Ibu, pernyataan Tuhan nyatakan melalui apa? Melalui namanya Roh Kudus. Roh Kudus firman Tuhan dikatakan sebelum Yesus naik ke sorga, di Yohanes 14 ayat ke-16,
ya, sebelum dia naik ke sorga, dia berkata kepada murid-muridnya. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, ketika Yesus akan naik ke sorga Bapak Ibu, karena tugasnya sudah selesai untuk menjadi, ya, menghapus dosa manusia dengan mati di kayu salib, sudah selesai, dia harus naik ke sorga, ya, dan dikatakan, aku akan minta, ya, kepada Bapa, ya, seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ada penolong nanti akan Tuhan berikan kalau dia sudah naik ke sorga, dan itu selama-lamanya Bapak Ibu. Ya, dan dikatakan di ayat ke-17-nya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia, sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu, penolong yang Tuhan janjikan Bapak Ibu, itu enggak hanya menyertai setiap kita, tapi tinggal di dalam kehidupan setiap kita. Dunia enggak mengenal, karena dunia dikuasai oleh kegelapan, sedangkan dia adalah roh kebenaran, dia adalah terang Bapak Ibu. Ya, tapi kita mengenal dia, kenapa? Sebab kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Karena itulah, ya, kita mengenal dia, dan dikatakan dia menyertai setiap kita, bahkan tinggal di dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Jadi yang kedua Bapak Ibu, penyertaan Tuhan nyatakan melalui namanya roh kebenaran. Ya, namanya Holy Spirit, Roh Kudus. Dia nggak hanya menyertai kita, bahkan dia tinggal di hidup kita sampai selama-lamanya. Inilah penolong yang Tuhan janjikan, inilah nubuat yang Tuhan janjikan digenapi melalui namanya Holy Spirit, Roh Kudus Bapak Ibu. Dia akan menuntun setiap kita, amin. Dalam hal apa dia menuntun setiap kita Bapak Ibu? Firman Tuhan berkata Bapak Ibu, dikatakan di Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, ini yang Tuhan janjikan, roh penghibur juga, ya, tapi satu rohnya Tuhan, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan, ya, segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus yang Tuhan janjikan, yang dicurahkan pada kita semua, dia akan menyertai kita selama-lamanya. Dan dikatakan dia menolong setiap kita, juga akan katakan mengajarkan segala sesuatu. Mengajar kita segala sesuatu Bapak Ibu. Segala sesuatu apa? Segala hal pun juga yang kita butuhkan Bapak Ibu. Enggak hanya hal-hal mungkin bagaimana kita berdoa, bagaimana kita harus berpuasa, bagaimana kita harus mengasihi. Enggak hanya itu Bapak Ibu, dikatakan dia akan mengajar kita, ya, dalam segala hal, segala sesuatu apa yang kita butuhkan Bapak Ibu. Dia akan mengajarkan, ya, kita. Ingat, dia adalah rohnya Allah. Dia gak terbatas Bapak Ibu. Dia penolong yang lain yang Tuhan janjikan. Penolong yang pertama, ya, di Kejadian 2 ayat 18, ya, penolong yang sepadan, yaitu bicara tentang namanya pasangan kita atau teman kita, itu terbatas, nggak bisa menyertai setiap kita. Tapi ini Tuhan janjikan roh, ya, Holy Spirit menyertai setiap kita, dan dia akan mengajarkan segala sesuatu apa yang kita butuhkan Bapak Ibu. Dia akan mengajarkan setiap kita dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam pun juga dia akan membantu kita, mengajarkan setiap kita. Daud Bapak Ibu ketika berperang melawan orang Filistin, 2 Samuel 5:18, ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, ayat ke-19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ya, Daud bertanya. Kemudian, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka kepada dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Iya, Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan bilang majulah. Ya, majulah, ya. Tuhan mengajar Daud, ya, dalam peperangan, ya, Daud menang. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat di ayat ke-22-nya, ya, nextnya, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, ya, ayat 23-nya, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Jadi Daud bertanya lagi kepada Tuhan, Bapak Ibu, dikatakan, ya, dan Tuhan menjawab, jangan maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dan dari segala jurusan pohon-pohon kertau. Allah memberikan, ya, petunjuknya. Allah mengajarkan Daud bagaimana cara berperang melawan orang Filistin. Jangan maju, tapi berputarlah, serang dari belakang, dari, ya, kertakan-kertakan pohon, ya, pohon-pohon kertau, ya, pohon-pohon kertau Bapak Ibu, ya. Ini yang Tuhan ajarkan. Demikian Bapak Ibu, kita perlu bertanya kalau kita nggak ngerti. Ya, saya pernah nonton Bapak Ibu satu film, ya, di
di TV, ya, ada suatu gereja, ya, gereja itu sekarang sudah nggak dipakai lagi film tersebut, dan ada orang yang bertanya kenapa nggak lagi dipakai gereja ini. Oh, dijawab sama temannya, oh sekarang ya nggak perlu lagi tanya Tuhan. Ya, sekarang semua sudah bisa dijelaskan oleh Google, oleh Wikipedia. Bapak Ibu Tuhan Yesus. Ya, jadi Google sudah menjelaskan, Wikipedia sudah menjelaskan semua, jadi nggak perlu Tuhan lagi. Akhirnya gereja tersebut tutup. Tapi saya percaya Bapak Ibu, nggak semuanya bisa dijelaskan oleh Google maupun oleh Wikipedia. Allah lah sumber dari segala sumber, dan Dia akan mengajarkan kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Amin. Ya, kemarin saya melayani Bapak Ibu, ya, syukuran, ya, setahun kematian seorang jemaat, dan saya benar-benar belum tahu apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, ya. Tapi ketika ya berjalannya ya saat itu Bapak Ibu ingin sampaikan firman Tuhan, Roh Kudus berkata, iya, kau tanya apa yang mereka ingat, kenangan apa yang mereka ingat ya dari orang yang mereka ya pernah kasih dan sudah meninggal setahun yang lalu, ya. Dari situlah Bapak Ibu Tuhan mengajar saya. Disitulah anaknya cerita bahwa mamanya dulu ya sangat baik banget, ya menyuruh mereka untuk akur satu dengan lain. Bahkan ketika ya mereka kesulitan pun juga ya mamanya ya nggak bekerja tapi punya dapat uang dari mereka juga, itu dibagikan lagi kepada mereka. Ya, bagaimana mamanya ya memberi. Dan satu lagi anaknya bilang, iya dulu mama bawel banget, ya saya rindu sekarang mama bawel. Iya, mama bawel saya sadar karena itu untuk kebaikan saya, Bapak Ibu. Iya, ini Bapak Ibu. Ya, bagaimana Tuhan mengajar saya untuk menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan pada saat itu, Bapak Ibu. Iya, Roh Kudus bicara, tanyakan apa yang mereka alami bersama dengan almarhum. Disitulah Tuhan menuntun saya, dan saya bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Apa yang kita mungkin sudah pernah baca, atau kita mungkin lupa Bapak Ibu, nah itu akan diingatkan kembali oleh Roh Kudus. Manusia itu pelupa, ya daging itu ya lemah Bapak Ibu. Ya kita sering kali lupa. Ya, tetapi ada Roh Kudus yang akan mengingatkan setiap kita apa yang kita sudah pernah baca, apa yang kita sudah pernah ingat Bapak Ibu. Roh Kudus akan mengingatkan setiap kita. Ya, diingatkan, hari ini jangan lupa ya kita mulai puasa. Puasa diingatkan. Jangan lupa ya engkau harus memberi ya kalau ibadah. Ya, kita lupa ibadah nggak offline lagi, nggak ada kantong persembahan yang diedarkan, nggak ada kotak persembahan yang harus kita maju. Seringkali kita lupa, dan Roh Kudus mengingatkan ya saya untuk jangan lupa membawa persembahan. Roh Kudus ingatkan setiap kita, jangan lupa ya ikut live, ikut cool. Itu Roh Kudus mengingatkan saya Bapak Ibu. Itu Roh Kudus Bapak Ibu, ingatan setiap kita. Atau firman yang pernah kita baca kita lupa, kita ada masalah, pergumulan. Nah, Roh Kudus akan mengingatkan setiap kita. Seringkali kita kasih ada masalah Bapak Ibu. Ya, saya nggak tahu apa yang saya apa yang saya lakukan. Ya, Roh Kudus bicara, ya, menyampaikan, jangan takut, Allah berserta engkau. Engkau lebih daripada umat pemenang. Ayo melangkah. Ya, Tuhan nuntun step saya Bapak Ibu. Nah itu. Apa yang saya pernah baca, Tuhan ingatkan kembali. Ya, saya lemah, saya sedang sakit. Tuhan berkata, oleh biru-biru Yesus engkau Allah disembuhkan. Ini pribadi yang Tuhan berikan untuk mencatat kita ya selama-lamanya Bapak Ibu. Jadi dua hal Bapak Ibu yang hari ini ingin sampaikan Allah Immanuel bersama dengan kita. Itu pertama melalui firman-Nya. Yang kedua melalui Holy Spirit. Dia bersama dengan kita sampai kesudahan. Firman Tuhan, Holy Spirit enggak pernah bertentangan, gak pernah berlawanan, tapi dia sejalan Bapak Ibu. Firman Tuhan kita baca itu dituntun, dijelaskan oleh Roh Kudus. Dia akan menuntun setiap kita dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu Holy Spirit Bapak Ibu. Kita lupa, dia akan ingatkan kita untuk kita melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, sehingga kita bisa melewati badai. Kita bisa melihat bahwa Allah Immanuel bersama dengan setiap kita. Amin. Karena itulah Bapak Ibu, yuk mari fokuskan hidup kita saat ini kepada Allah Immanuel. Jangan fokuskan hidup kita kepada ya masalah, kepada COVID. Kita perlu berhati-hati. Kita perlu melakukan ya protokol kesehatan. Tapi yang penting Bapak Ibu, ya kita harus lakukan percaya kepada Tuhan. Amin. Percaya kepada Tuhan. Ya, saat ini PSBB sedang dilakukan. Ya Bapak Ibu, di tempat kita di DKI, PSBB artinya apa? Ya pembatas sosial berskala besar, membatasi kita untuk beraktivitas. Dan ini yang Tuhan juga mau, kita juga PSBB secara total dengan Tuhan. Ya artinya apa PSBB? P artinya percaya kepada Tuhan. S artinya apa? Setia kepada Tuhan. B artinya apa? Berdoa kepada Tuhan. S yang terakhir B itu beriman kepada Tuhan. Dan kita akan melihat ya Allah Immanuel bersama dengan setiap kita.
Amin. Puji Tuhan, yuk mari kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Yuk mari Bapak Ibu yang punya pergumulan, mari angkat tangan. Saya akan berdoa untuk Bapak Saudara semua. Tuhan, saat ini Engkau sudah menyampaikan firman-Mu bahwa hari ini Engkau ingatkan setiap kami, Engkau sadarkan kami kalau Engkau Allah Immanuel bersama dengan kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah membiarkan kami, tapi Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Bapak, melakukan apa yang kami perbuat bersama dengan kami, dan semuanya kebaikan akan pada setiap kami. Berdoa saat ini Bapak, biarlah anak-anak-Mu Tuhan, di mana mereka boleh berada, yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, mereka boleh dikuatkan Tuhan, mereka boleh dipulihkan Tuhan, dan mereka boleh menerima janjinya Tuhan. Dan biar mulai hari ini Tuhan, mereka kembali fokus kepada Allah, Allah Immanuel, Allah tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami semua. Allah menyatakan kuasanya. Dan biar mulai hari ini Tuhan, kami akan mulai kembali membangun hubungan kami dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, ya, melalui perenungan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan biarlah kami izinkan Roh Kudus, ya, berkuasa di kami, yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami untuk kami berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, dan kami terus berjalan bersama dengan Engkau, dan apa yang kami lakukan kami berhasil dan beruntung. Bapak, terima kasih Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan khotbah pada hari ini. Allah Immanuel menyertai mereka, menuntun mereka, memimpin mereka, dan melepaskan mereka dari pergumulan mereka. Ada anugerah Allah menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, selesai menyampaikan firman-Mu. Bapak percaya Holy Spirit menyertai setiap anak-anak-Mu sampai kesudahan zaman, sampai akhir zaman. Engkau menyertai mereka, menuntun mereka, pimpin mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Aku menyerahkan semuanya firman-Mu, aku menyerahkan semuanya doa-doaku Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari sudah menerima berkat semuanya, berkata amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan, dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan.
Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan, dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakostal, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, setelah itu Bapak Ibu bisa memberikan persembahan yang sudah kami siapkan rekeningnya, atau Bapak Ibu bisa scan barcode yang sudah kami siapkan juga. Loh, setelah itu kita akan berpisah. Mari saat ini buka hati kita, angkat tangan kita, dan terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah. Kasih yang sempurna dicurahkan Allah Bapa di surga dalam anak yang tunggal, yang terkasih juru selamat setiap kita, Tuhan Yesus Kristus, dalam penghiburan, penyertaan, kekuatan dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara semua. Hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sudah menerima semuanya, mari bersama kita berkata, amin. Tuhan berkati saudara semua.
baru bagi saudara, Bapak, Ibu semua yang membutuhkan dukungan doa, bisa mengirimkan poin-poin doa Anda ke WhatsApp hotline gereja kita. Tuhan Yesus memberkati.